Halo anak-anak ibu, selamat pagi semua yang duduk di kelas 9. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran IPS Sosiologi kelas 9 yang berjudul Dampak Globalisasi dan Upaya Menghadapi Globalisasi. Ya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran tentang globalisasi, ada baiknya kalian mempersiapkan diri kalian untuk menerima pembelajaran ibu. Persiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan lain-lain. Dan kita akan berdoa sebelum kita memulai pembelajaran ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bab ketiga ya, globalisasi. Standar kompetensi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian adalah memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kompetensi dasarnya, 1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia. 2. Mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global. 3. Mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Menentukan sikap terhadap dampak globalisasi. Nah, inilah yang akan Ibu jelaskan pada hari ini mengenai sejarah, pengertian, ciri, faktor pendorong, dan arti penting globalisasi. Pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas mengenai karakteristik perubahan sosial budaya, ya, yang mana antara lain tidak ada dalam masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik secara lambat atau cepat. Kemudian pada minggu lalu juga kita mempelajari bagaimana faktor penyebab perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat, yaitu perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Faktor penyebab perubahan sosial dari luar antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Nah, sedangkan globalisasi itu, ya, kamu tahu artinya apa? Kamu lihat itu gambar globe, atau sering kita dengan globe, ya, globe. Globe itu artinya bola dunia. Jadi globalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Artinya dunia yang begitu luas, seperti kertas yang dilipat atau dibuat seolah-olah menjadi kecil. Nah, dunia yang luas dan dihuni berbagai macam suku bangsa seolah-olah hanya dimiliki oleh satu bangsa, yaitu bangsa dunia atau warga dunia. Nah, dengan adanya globalisasi, segalanya saat ini cenderung menjadi lebih mudah dan jarak bukan menjadi masalah. Melalui telepon kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di belahan dunia lain. Melalui televisi kita dapat melihat kejadian di negara lain dengan cepat. Jadi globalisasi juga menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia seperti di bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya karena batas negara yang bias. Salah satu contoh globalisasi dalam bidang komunikasi yaitu teknologi internet yang membuat kita dapat melakukan banyak hal. Adanya internet memudahkan kita untuk mencari informasi dari berbagai macam sumber, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Nah, itulah sekilas mengenai globalisasi.
Sejarah globalisasi. Jadi globalisasi itu berkembang pada abad 20-an, di mana adanya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia Afrika, kemudian adanya eksplorasi oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, dan Belanda, di mana perusahaan-perusahaan Eropa mulai membuka cabang di Indonesia, misalnya Freeport dari AS, Unilever dari Belanda. Nah, ini salah satu contoh yang Ibu sebutkan tadi ya. Satelit menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan komunikasi global yang cepat. Jadi salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi internet, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui fasilitas chatting dan email. Internet juga memungkinkan pengiriman informasi dalam jumlah yang tak terbatas, dalam waktu yang lebih cepat dari televisi dan radio, dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Itulah salah satu tentang globalisasi sebagai peningkatan keterkaitan antar manusia. Kemudian kamu lihat bagaimana dampak daripada globalisasi itu kamu lihat di sini ya. Nah, bisa kamu lihat di video pembelajaran hari ini. Inilah dampaknya ya, salah satu dampaknya bagi negara kita Indonesia. Nah, bagaimana dampak selanjutnya ya dalam dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang teknologi, dan dalam bidang kebudayaan. Bagaimana dampak globalisasi akan Ibu paparkan dalam video pembelajaran kita kali ini. Nah, dampak dalam bidang ekonomi. Adanya globalisasi di bidang ekonomi membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Dengan adanya globalisasi perekonomian, tiap negara dunia juga harus menghapus seluruh hal yang membatasi arus modal, barang, dan jasa dalam perdagangan antar negara. Nah, kamu bisa lihat nanti ya, di sini lebih detail lagi yang Ibu paparkan di video kita. Anak-anak baca ya, bagaimana dampak ekonomi dalam menghadapi globalisasi. Jadi globalisasi di bidang ekonomi membawa pengaruh pada masuknya investasi atau penanaman modal asing ke negara kita Indonesia. Meningkatnya peranan lembaga keuangan dan perdagangan internasional seperti IMF, World Bank, WTO, atau WTO akan menentukan kebijakan dan program ekonomi, sosial, dan politik negara-negara berkembang. Nah, sekarang kita masuk di bidang kebudayaan. Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk aspek budaya. Ya, globalisasi sebagai sebuah gejala berarti tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada abad awal ke-20 seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Adanya perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya proses globalisasi kebudayaan. Nah, kalau dalam negara kita Indonesia khususnya harus memiliki filter atau saringan atau penyaring guna menyaring masuknya kebudayaan asing. Namun, karena teknologi informasi tanpa batas, ruang dan waktu, maka penyebarannya sering tidak tersaring atau tidak terfilter. Nah, kamu lihat itu ya dampak globalisasi. Ya, anak-anak muda zaman sekarang rambutnya itu ala-ala apa ya kan? Yang tidak sesuai dengan kepribadian budaya bangsa Indonesia. Dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Nah, ini sudah ada dalam negara kita ya. Terjadi perubahan dalam bidang kebudayaan. Nah, sekarang dalam bidang teknologi. Kamu lihat itu plus dan minus. Plus artinya dalam bidang teknologi membawa dampak positif, yaitu dengan kemajuan teknologi, komunikasi,
dan informasi dapat mempermudah manusia berinteraksi, berhubungan, dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan negatifnya, ya, atau kekurangannya, maksudnya nilai budaya luar yang menghilangkan nilai tradisi bangsa, meningkatnya nilai eksplorasi alam dan sumber daya lain tanpa batas, berkembangnya konsumerisme dan individual. Nah, ini kamu lihat tadi ya, tadi yang udah Ibu paparkan bagaimana dampak globalisasi dalam upaya menghadapi globalisasi. Kita lihat ini dari permainan tradisional, ini zaman dulu ya, permainannya kamu bisa lihat. Kemudian menjadi game modern anak-anak sekarang dengan menggunakan laptop, adanya misalnya permainan Mobile Legend anak zaman sekarang. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan konsumerisme atau gaya hidup yang mewah. Adanya pandangan dalam masyarakat untuk membeli hasil-hasil produksi lebih banyak dan berlebihan agar mereka itu dipandang sebagai orang yang berstatus sosial lebih tinggi. Itulah namanya konsumerisme atau memiliki sifat yang konsumtif atau sifat-sifat yang boros. Kemudian subtema berikutnya menentukan sikap terhadap globalisasi. Bagaimana sikap kamu sebagai seorang pelajar menentukan sikap terhadap globalisasi? Nah, bagaimana warga negara Indonesia menyikapi globalisasi? Mengembangkan nilai luhur bangsa Indonesia, mendalami dan mengamalkan Pancasila, mengembangkan potensi diri, menolak pengaruh negatif, meningkatkan persatuan, dan mentaati peraturan dengan baik. Kemudian memiliki rasa peduli sebagai seorang pelajar, ya, bagaimana sikapmu? Aktif mencari informasi, mampu menyeleksi informasi, bersikap bijaksana, dan belajarlah dengan tekun. Itulah akhirnya. Belajar dengan tekun, belajar keras dan bekerja keras agar kamu lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena globalisasi itu sudah tidak lagi tanpa batas, sehingga bisa masuklah nilai-nilai budaya Indonesia ya terhadap budaya asing yang membuat nilai-nilai budaya lokal itu mulai luntur. Nah, sekarang tugas akhir kamu setelah Ibu menjelaskan atau memaparkan dampak globalisasi, ya, tugas kamu adalah mencatat kembali ke dalam buku catatan kita IPS, ya, tema kita hari ini yaitu globalisasi. Kamu catatlah dengan rapi, setelah selesai kirimkanlah ke forum di GC Sejarah. Dan Ibu ucapkan thanks for attention. Terima kasih atas perhatian anak Ibu yang sudah menonton video ini. Dan mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa kembali bertatap muka seperti biasa ya. Terima kasih. Salam sehat.